STA TV, media syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita yang mendung. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas karunia dan rahmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita yang. Sehingga alhamdulillah, di malam yang berbahagianya Allah memberi kepada kita kesehatan dan memberi kepada kita kesempatan sehingga kita bersualam dalam acara interaktif kita yang pun ada bahas hal yang berkaitan dengan agama kita yang. InsyaAllah ta'ala, di malam yang berbahagianya tuan-tuan akan membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa may yuti'illaha wa rasul", so mentang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka urian akan bersapat dengan urung-urung yang kagabi nikmat dari Allah Azza wa Jalla, atau urung yang dari kalangan para nabi, kemudian urung yang siddiq jujur, kemudian urung-urung yang syahid, urung-urung soleh, dan mereka adalah sebaik-baik kawan ataukah sebaik-baik teman. Ayat yang kita baca saya sebutkan oleh para ulama sebab nuzul ataukah sebab turun daripada ayat yang mulia yang kali kita baca saya. So mentang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka Allah Azza wa Jalla akan bersapat urungan dua orang yang diberi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, orang-orang yang jujur, kemudian orang yang menjadi syahid dan orang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik kawan. Ayat ini disebutkan sebab terjina pada buah riwayat. Sebagian menyebutkan adalah sebab turun daripada ayatnya dan ketika naslahiro sahabat daripada masa uban berjaman Nabi SAW, kemudian enggak sampaikan kerinduan yang sangat mendalam kepada Rasulullah SAW di bawah dia. Maka berkatalah Nabi ya Rasulullah, bila lu ingat di yaumul kiamah, apabila bertemu dalam syurga, maka lu akan sapat dua Harun ya Rasulullah, kerana Harun adalah menduduki syurga yang tinggi, sedangkan Lun hana lagi kan apabila Lun nama syurga. Kemudian apabila Lun hana nama syurga, maka Lun hana Lun kalian lirun Islam haji ya Rasulullah. Jadi sahabat yang mulianya, sahabatnya betul-betul susah hana menumpali dua Nabi SAW. Maka turunlah ayat yang kita baca saya, "Wa may yuti'illah wa rasul", so mentang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka urang akan bersapat oleh Allah Azza wa Jalla dengan urung yang Allah beri nikmat kepada kalian daripada para nabi, urung-urung siddiq jujur, kemudian
orang yang mati syahid dan orang soleh dan mereka lah sebaik-baik kawan. Kemudian sebagian riwayat yang lain menyebutkan sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, ni bawadian tu ulah telah sirah urang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kepada ya Rasulullah, innaka la habbu ilayya min nafsi wa ahli wa waladi. Ya Rasulullah, Ron adalah orang yang paling cintai, lebih mencintai Ron ya Rasulullah daripada keluarga lu ya Rasulullah, daripada aning lu. Wa inni la akunu fi baiti fa azkuruka fama asbara hatta ataituka fa anzur ilaika. Ya Rasulullah, apabila lundu irmoh kemudian lu ingat pada Ron ya Rasulullah, maka hana sabar betul kecuali akan lunjak dalam muka Ron dan lungkalan daripada wajah Ron. Wa idza dzakartu mauti wa mautak ya Rasulullah, apabila lu ingat daripada kematian yang menimpa lundu dan kematian yang menimpa Ron, araftu annaka idza dakhaltal jannah ya Rasulullah, lun apabila lu ingat Ron mati dan kematian yang rupi Ron ni, kalau ingatlah kehidupan selanjutnya. Apabila Ron dalam syurga, maka Ron ni tempati syurga yang sangat tinggi bersama para nabi. Wa inni idza dakhaltul jannah khasyaitu al la arak ya Rasulullah, apabila lu damang di Allah dalam syurga, maka lunya hanakan lungkalan Ron li. Nabi SAW ketika dengar kepegah lurian ni bawadian daripada ucapan yang disebutkan saya Nabi SAW hana gebalah, hana sapu, hana komentar sapu sampai ni bawadian tulah Jibril, kemudian kebetulanlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang dibaca saya. Allah Azza wa Jalla sampaikan suatu yang taat kepada Allah Ta'ala kepada Rasul, maka dia akan bersapa oleh Allah Azza wa Jalla dengan para Nabi, kemudian orang-orang jujur, kemudian orang yang mati syahid dan orang-orang soleh dan mereka lah sebaik-baik kawan. Jadi disebutkan oleh para ulama sebab nuzul atau sebab turun daripada ayatnya. Nah, pada bawah kisah yang kisah aja hampir serupa mendung yang menunjukkan kiban kecintaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi. Orang yang betul-betul ia kerana dia menempah doangan Nabi alaihi salatu wasallam untuk di yaumul qiyamah. Kemudian mereka pun mengatakan, ya Rasulullah, apabila Ron dalam syurga, maka ya Rasulullah hana sapat doangan lun, karena lun apabila dalam syurga tingkatan syurga lebih rendah, adapun Ron ya Rasulullah tingkatan syurga lebih tinggi. Kemudian apabila damang dalam neraka, ya Rasulullah, wahai sahabat, maka hanali membuat ruang arwah ya Rasulullah. Jadi susah para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ni bawadian, sehingga kebetulanlah ayat ni. Jadi mana ayat ni adalah kabar gembira bagi orang yang beriman, bahwasanya seorang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, maka Allah Azza wa Jalla akan sapat orang yang duangan Nabi, duangan orang yang jujur, duangan orang yang mati syahid dan duangan orang yang soleh. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayat dan kisah yang disebutkan saya yang berkaitan dengan sebab turun daripada ayat yang ada yang baca saya, nah ini pada bawah pelajaran yang kita yang cok tentang pelajaran yang kita yang cok dari ayat dan sebab turun ayat yang ada disebutkan saya dalam riwayat. Yang pertama adalah keutamaan orang mentaati Allah dan mentaati Rasul. Lebih taat daripada keutamaan ini. Orang taat kepada Allah, taat kepada Rasul yang adalah orang yang mendapatkan kemenangan dunia dan di akhirat. Orang taat kepada Allah, taat kepada Rasul akan bersama oleh Allah Azza wa Jalla dalam surga bersama dengan orang-orang yang soleh, para nabi,
kemudian orang yang siddiq, sebagaimana kali yang sebutkan saya. Jadi Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Karim melihat langsung daripada hamba-hamba untuk mereka taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pun. Yang kedua, di antara faedahnya yang cocok dari kisah yang kita sebutkan saya adalah tentang keutamaan cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia kalian kiban para sahabat Nabi ni bawa yang sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang pun ketanya solusi kiban dia di orang akhirat apabila hana menempuh oleh doang Nabi menyatamu dalam syurga, maka tenteh hana sapat doang Nabi. Apabila ada neraka, maka hana lidah kalian Nabi. Jadi yang menunjukkan kepada dia pun menunjukkan kepada dia kiban cintaan yang luar biasa yang memiliki para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala khatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bagaimana kalau dia ada pemandang bahawa saji mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adalah perkara yang disyariatkan dalam Islam. Bahkan Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim tentang keadaan kaum mukminin yang mereka lebih mendahulukan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada apapun. Allah menyebutkan an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Maksudnya para nabi yang bagi orang yang beriman yang lebih utama daripada diri-diri mereka. Kemudian juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adalah salah sebuah tanda sempurna iman seorang hamba Allah Azza wa Jalla. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian hatta akun habbu ilaih, tampilun kepada Nabi alaihi salatu wasallam lebih heran dicintai daripada oleh Nabi alaihi salatu wasallam pada urungsi ini daripada seluruh manusia. Kemudian juga cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita ketahui bersama, hakikatnya adalah dengan mengikuti petunjuk Nabi, kemudian menjauhi pemerintah yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikun hakikat dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Quran Al-Karim ketika disebutkan madahan kepada kaum musyrikin, mereka mengaku cintai Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, jika mereka benar-benar mengaku mencintai Allah Azza wa Jalla, maka ikutlah aku, itu ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla akan mencintai burung-burungnya. Jadi intinya sebagaimana kalian Tuhan sebutkan hayam, kaum musyrikin zaman mengaku mencintai Allah, maka Allah Azza wa Jalla sebutkan apabila memang betul mencintai Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menurut yang kalian sebutkan yang sedorong yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya adalah dengan mengikuti dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cintai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang adalah sebab seorang dikumpulkan di yaumul qiyamah bersama dengan Nabi, sehingga dalam sebuah hadis tu seorang bahawa Nabi kemudian akan bahawa Nabi ya Rasulullah mata sa'ah ya Rasulullah kapan kiamat. Kami sebutkan yang akan siapkan untuk bertemu dengan hari kiamat, maka orang yang pegah ma'adatul likasrati salah wala siyam wala sadaqah. Ya Rasulullah, lu hendak mempersiapkan untuk menyongsong orang kiamat dengan banyaknya lu salat, dengan banyaknya dan puasa, ataukah dengan banyaknya dan bersedekah. Namun lu memiliki aman wa amali
yaitu mencintai Allah dan mencintai Rasul. Maka kali Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, bersama dengan orang yang orang cintai. Sehingga sirah Muslim, ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah hidayah, maka hendaknya bagi mereka untuk betul-betul jadikan idola orang-orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah. Jadikan idola beliau utama adalah Rasulullah SAW. Maka sungguh sangat miris ketika ada sebagian kaum muslimin yang mereka sebagaimana disebutkan terlalu mengidolakan atau terlalu mencintai kadang orang-orang yang agama haji kurang dan yang semisal dengannya. Makanya merupakan sebuah keliruan yang sangat-sangat besar. Kan terkadang ada sebagian kaum muslimin yang terlalu mengeluh-elukan, terlalu mengidolakan daripada orang kafirnya lebih baik ilmu daripada musibah. Dalam muslim hendaknya mereka mengidolakan orang-orang yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, orang-orang yang disebutkan keutamaan oleh Allah, idolakan Rasulullah, idolakan orang yang bersama dengan Nabi dari kalangan sahabat dan orang-orang malim, orang saleh dan semisal dengan dia. Yang adalah orang yang harus bagi kita yang untuk tak idolakan, beda idolakan orang-orang yang adalah ataukah yang semisal dengan dia. Jadi kiban senang dari yaumul qiyamah, dia bangkitkan, dia bersapat dengan orang malim, bersapat dengan Umar, bersapat dengan Abu Bakar, bersapat dengan Imam Syafi'i, bersapat dengan Imam Ahmad dan lainnya dari para ulama. Kiban senang ni. Dia kiban ke surga yang mereka jadikan orang-orang yang rusak daripada agama sebagai idola panutan yang semisal dengan dia. Maka kiban ke dia bersapat dengan Haji Hira kiamat, maka dan dia yang merupakan sebuah kerugian yang sangat besar. Sehingga bagi dia untuk beliau dengan sabda Nabi, anta ma'aman ahbabta, bersama dengan orang yang orang cintai. Yang beliau dengan jauh beliau oleh kita yang untuk ingat. Wahai ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, sebagaimana kali dia sebutkan bahwasanya mencintai Rasulullah SAW yang adalah amalan yang agung dan adalah amalan yang mulia, sebagaimana dalil yang kali yang sebutkan banyak di Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan faedah yang kedua yaitu keutamaan bagi seorang muslim mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima di antara faedah yang kita adalah tentang kiban luar biasanya kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah. Jadi apabila ada orang yang paling cinta kepada Nabi, maka 100% dia harus yakin dia jawab bahawa saja orang yang paling cinta kepada Nabi adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang adalah orang yang luar biasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengorbankan apa yang miliki dari harta bahkan nyawa untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sebagaimana kali dia sebutkan bahwasanya orang yang paling cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kalangan umat Nabi. Yang bagi kita yang untuk betul-betul ingat, dan ini adalah suatu yang pasti hanya sekali muncul. Dan kita baca dalam sirah kiban luar biasanya kecintaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah seorang sahabat yang bernama Zaid ad-Sinah. Zaid ad-Sinah yang dibawa dengan idrab oleh kaum musyrikin.
salah siro daripada pentolan kaum musyrikin yang akhirnya yang agama Islam, iaitu Abu Sufyan bin Harb. Di bawah dia yang mentang musyrik dan merupakan salah siro orang yang raih pengaruh dari kalangan kaum musyrikin Quraisy. Di bawah dia ketika gedrop salah siro sahabat yang bernama Zaid Ad-Sinah, dan di bawah dia Zaid Ad-Sinah yang ingin dia eksekusi mati oleh kaum musyrikin. Maka gebdebilah Zaid Ad-Sinah yang ulu tanah haram. Maka ketika kena apa dari Zaid Ad-Sinah, maka kali Abu Sufyan, wahai Zaid, buku rela roh bahwasanya drogakan posisi Muhammad ini berada pada posisi roh ni. Itu sebentar lagi akan kamu eksekusi. Adapun roh ni bersama dengan keluarga bercengkrama dan yang semisal dengannya. Jadi kita yang Zaid Ad-Sinah yang kita yang Abu Sufyan Zaid Ad-Sinah yang, dan jawaban Zaid Ad-Sinah yang menunjukkan orang yang luar biasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wahai Zaid, pukuron rela Muhammad ini bawa posisi roh ni, tanggaron bersama dengan keluarga. Maka Abu Zaid Ad-Sinah yang menunjukkan kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Muhammad tersusuk duri lon hana ridha kupi mecut meskipun sedang bersama dengan keluarga. Yang kena wafud yang kena ya apa lah kaum musyrikin. Baik dah pegah lagi yang kondisi ya apa du ya apa. Dia kaum musyrikin Rasulullah tingkat kena dua mentang yang hana ridha kupi mecut pulau yang lebih rayuk lah. Maka ketika aku dengar yang kepegah le Zaid Ad-Sinah yang kali Abu Sufyan sama ucapan, ma ra'aitu ahada yuhibbu ahada kama yuhibbu ashabadi Muhammadan. Sejarah pernah kalau orang yang lebih mencintai orang daripada kecintaan sahabat Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika kena wafat dia ingat dia tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disebutkan dari Anas An-Nadhr radhiyallahu an, ketika ini bawa dia berperang yang telah lentuan di perang Uhud, maka ketika tebasan tom pedang tusukan tombak panah bak padang yang dibawa dia 684 yang dibawa dia kena wafat, kena wafat karena jaya tak luka pada tubuh sampai hadri le orang sowan. Kemudian untuk saudari yang enggak begah pastinya lah saudara lun, bang lun lah atau adik lun, saudara kandung lun. Maka disebutkan ketika kena wafat dalam keadaan luka badan berat ha, keun ni bawa dia orang-orang Ansar. Keun ni bawa dia sahabat, kemudian sahabatnya memerintahkan lagi untuk pesan kepada orang Ansar, karena sahabat yang kena luka yang adalah orang Ansar. Kan nak pegah tiga bak kaum lun, bahawa saja hana uzur pi membacut bagi awak. Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi si pupus jangkau yang selamat, hana uzur pi membacut. Kemudian Rawi Madag dan akhirnya wafat, yang menunjukkan kepada yang betapa mendarah dagingnya kecintaan sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan musibah yang menimpa orang terasa ringan tak bagi orang selamanya hanya menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menimpa keluarga, meninggal keluarga, meninggal pak, yang terasa ringan bagi orang yang selama Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat. Selama Nabi alaihi salatu wasallam selamat. Dan yang disebutkan ketika terjadi perang Uhud ni bahawa dia tersebar khabar ke di Madinah bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam wafat. Maka tuklah salah seorang Ansar terbit dari Madinah untuk kalian
kiban kejadian yang terjadi di medan Uhud. Maka ketika itu dikabarkan oleh kaum muslimin bahawa saji bapa kalian, saudara kalian, suami kalian wafat dalam perang kan. Maka yang kita adalah kiban kepada Rasulullah. Rayolah sebuah pukulan yang luar biasa. Saudara mengenai pak, suami, ya pukulan yang luar biasa bisa rinang. Namun yang kita adalah Rasulullah. Kiban kepada Rasulullah. Maka kali para sahabat ni jawab ke wujud ipar Rasulullah. Maka kejawab Nabi SAW kemudian ya Rasulullah kullu musibah, ya Rasulullah seluruh musibah yang terasa ringan selama hana menimpa Ron. Yang menunjukkan berada kiban kecintaan para sahabat kepada Rasulullah SAW. Sehingga apabila kita ingin dah kalian kiban kecintaan yang betul kepada Nabi, maka dah kalian kiban kecintaan para sahabat Rasulullah SAW kepada Rasulullah SAW. Pembuktian yang luar biasa tentang kecintaan Nurian kepada Nabi SAW. Gebela Nabi, gebela apa yang gemili Rasulullah SAW dari ajaran Islam. Sehingga menanti oleh kita yang mengaku mencintai Nabi ini bahawa orang hendaknya bagi dia untuk betul-betul kita menggelar, untuk betul-betul kita berusaha amalkan daripada ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita umat. Karena dengan dia sudah amalkan apa yang ditinggalkan oleh Nabi dan dijauhi apa yang dilarang oleh Nabi, maka yang adalah bukti hakiki dari mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang pada buah faedah singkat yang ditayojo dari ayat dan sebab turun ayat yang disebutkan saya mungkin yang mendang yang Tuhan sampaikan semoga bermanfaat bagi Tuhan sendiri dan bagi pendengar sekalian. Yang mendang yang Tuhan sampaikan, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.